Saat ini pemirsa di Jakarta telah memiliki bus Transjakarta sebanyak 30 bus listrik. Dan guna mendorong peningkatan kendaraan berbasis listrik, transportasi ramah lingkungan, Pemprov DKI Jakarta berencana akan menambah sebanyak 190 bus listrik Transjakarta. Apakah keputusan yang menambah armada ini sudah tepat untuk saat ini? Untuk mengulas lebih dalam, kita sudah bergabung bersama dengan pengamat transportasi Joko Setiowarno. Selamat siang Pak Joko. Selamat siang. Baik, Pak Joko, kalau menurut Anda menambah 190 bus listrik sudah tepatkah di sini? Ya, ini kan dalam rangka untuk membuat Ramah lingkungan. ekosistem bis listrik ini menjadi lebih banyak dioperasikan, menggantikan bis-bis yang berbahan bakar minyak, ya. Dan saya kira ini sangat mendukung sekali dalam arti memberikan nanti mengurangi polusi udara, dan tentunya juga nanti arahnya adalah kalau memperbanyak jaringannya diperbanyak, lebih banyak orang nanti meninggalkan kendaraan pribadi menggunakan kendaraan umum. Nah, ketimbang umpamanya pemerintah akan memberikan subsidi umpamanya untuk motor listrik, itu kan tidak menambah bisa menambah persoalan baru lagi, kemacetannya bertambah. Jadi memang yang didorong adalah bagaimana orang menggunakan angkutan umum dan angkutan umumnya menggunakan bis listrik. Itu, Mas Marwin. Oke, kalau menurut Pak Joko, apakah keputusan ini adalah keputusan di waktu atau timing yang tepat saat ini, atau terkesan terlalu terburu-buru? Kalau bisa dikatakan kebutuhan kita apakah sudah cukup untuk bus Transjakarta ini? Ya, tahun lalu kan, tahun ini sudah dimulai kan ada beberapa jaringan dilayani bis listrik, dan itu sudah beroperasi juga. Ya, sudah beroperasi, kemudian ditambah, dan saya pikir kalau yang kemarin bisnya masih impor, nah sekarang gunakan aja bis dalam negeri. Kan sudah terbukti juga ada PT Inka memproduksi bis listrik, itu kolaborasi dengan ada karoseri dalam negeri, 2 perusahaan karoseri, kemudian ada hasil juga kelistrikannya itu, baterainya itu dari ini program Dikti, Dirjen Dikti ke Daereka, itu kolaborasi 4 perguruan tinggi, UGM, kemudian UNER, ITS, dan ISI, Denpasar. Mereka ciptakan bisnya itu, bis merah putih lah, yang kemarin sudah uji coba di G20, G20 di Bali, ya. Kebetulan saya ke sana, jadi saya ikut juga dari awal, jadi sempat 2 kali sebelum dioperasikan, dan sudah terbukti cukup handal, dan sekarang bisnya itu sekarang dioperasikan di 3 kota disebar. Ya, ada di Bandung, ada di Surabaya, dan di Denpasar. Kebetulan 3 kota itu masuk dalam program pembenahan public transport. Oke. Nah, kalau sejauh ini kan 30 bus listrik yang sudah dioperasikan di Jakarta, ya. Nah, tapi kemudian dengan ditambah 190, kalau menurut Anda, infrastrukturnya apakah sudah cukup menunjang tentunya untuk operasional bis? Ya, kebetulan kami itu bulan November ikut tur untuk kendaraan listrik dari Jakarta ke Denpasar. Ya, pada saat itu kita menguji sejauh mana keandalan kendaraan listrik yang ada. Ya, memang kalau kesimpulan kami sementara, kalau bis itu kendaraan listrik digunakan bis antar kota memang ada kesulitan, karena untuk pengisian SPKLU-nya masih terbatas. Namun kalau skala kota itu bisa, ya, untuk kota. Artinya penyediaan di Jakarta tentunya jadi perhatian juga, ya, itu masih bisa. Dan di Jakarta juga ada, umpamanya sudah dioperasi sejak 2018 itu taksi listrik. Ya, ada. Kendaraan listrik itu juga bisa beroperasi. Sampai sekarang juga andal. Artinya untuk skala perkotaan sudah memungkinkan. Kalau antar kota ini masih kurang untuk pengisian bahan bakarnya. Tadi tinggal menambahkan aja, ya, untuk sejumlah itu SPKLU-nya harus ditambah untuk skala kota Jakarta. Oke, SPKLU-nya harus ditambah untuk di Jakarta sendiri. Kalau menurut Anda, apakah bus listrik ini nantinya akan menggantikan bus reguler yang ada di Transjakarta, atau akan menambah jumlah saja? Info yang saya dapat akan menggantikan yang sudah masakan, mesti itu punya masa antara 5 sampai 7 tahun. Misalnya 5 tahun dievaluasi, kalau sudah nggak bisa dilanjutkan harus diganti. Nah, itu perlahan mereka menggantikan itu. Dan saya kira kebijakan ini cukup bagus. Kalau seandainya nanti BPTJ
ya. Ini PPTJ kan lingkupnya Jabodetabek. Ya. Dia membantu untuk Bogor ada Transpakuan pamannya, nanti di Tangerang sudah ada sendiri, kemudian ada di mana di kota lainnya, di Bekasi, mungkin di Depok. Itu sekarang saya kira punya ini aja, membuat aturan angkutan bis yang baru menggunakan bis listrik saja, apalagi produksi dalam negeri kan sudah bisa. Nah, sekarang kita menyamarakkan aja, mungkin anggaran-anggaran yang kemarin insentif yang diberikan untuk kendaraan listrik itu diarahkan saja untuk angkutan bis seperti ini. Itu jauh lebih baik, jauh lebih bermanfaat gitu. Oke, nah kemudian kalau kita berbicara juga mengenai peralihan ya, apakah menurut Anda dengan langkah ini bisa mempercepat juga peralihan kendaraan berbasis listrik di masyarakat? Ya, ini sebenarnya kalau Jakarta sudah cukup bagus lah pelayanan public transportnya kan. Jadi ada yang kawasan koridor-koridor utama, ada yang busway, kemudian ada yang tidak, non-busway, kemudian ditambah juga ada yang di sedang ya, mikrobus, kemudian sampai kawasan perumahan pemukiman, Jaklingko yang gratis itu. Nah, sekarang berikutnya adalah bagaimana memaksa orang untuk beralih menggunakan angkutan umum. Ini yang PR cukup besar untuk kota Jakarta. Harus ada keberanian untuk melakukan kebijakan melarang pada jam tertentu aja lah. Ya, mereka mau beralih. Sebenarnya ganjil genap sudah dilakukan, cuma terlalu lama ganjil genap ini ternyata tidak efektif juga. Sama saja, ya. Betul. Ini harus dipercepat dengan ERP. Nah, electronic pricing ini perdanya sudah di DPRD. Nah, tinggal DPRD-nya kapan mau menjadikan perda. Kalau itu sudah perda dilelang nanti, nah ini malah jauh lebih baik, gitu kan ya. Bisa variasi tarifnya, bahkan DKI juga nanti akan mendapatkan uang dari pembayaran ERP tadi. Ya, sekarang itu juga untuk mengurangi subsidi dari APBD-nya, salah satu sumber lah, gitu ya, dari ERP tadi. Gitu. Oke, kalau menurut Anda apakah dengan usulan pemberian insentif kepada kendaraan listrik ini juga bisa semakin mempercepat juga switching ataupun juga masyarakat semakin mau memilih kendaraan berbasis listrik? Ya, saya punya pengalaman di mana? Di Asmat ya. Di Asmat itu kota yang daerah yang cukup sulit mendapatkan BBM. Nah, mereka itu inisiatifnya itu menggunakan kendaraan listrik, meskipun bukan bus ya, mereka pakai motor listrik, itu sejak 2007. Nah, sekarang itu populasi sudah 4.000-an kendaraan listrik ada di sana. Padahal itu nggak ada SPKLU, hanya rumah tangga aja, artinya yang biasa kan motor masih ringan kan, itu bisa. Artinya daerah-daerah memang sulit mengantarkan BBM, sulit mendapatkan daripada harus ongkos mahal. Ya, udah BBM seperlunya, tapi disebar aja kendaraan listrik seperti ini. Tapi jangan untuk perkotaan. Kalau perkotaan diberikan listrik, nanti sepeda motor itu menambah kemacetan. Karena kita kan pengennya kan adanya ekosistem menggunakan kendaraan listrik ini bisa mengatasi polusi udara, bisa mengatasi kemacetan, juga menurunkan angka kecelakaan. Gitu. Karena sepeda motor ini 80% kecelakaan adalah pengguna sepeda motor. Seluruh Indonesia rata-rata seperti itu, data yang kami dapat dari Korlantas. Nah, ini yang kita turunkan dengan beralih menggunakan angkutan umum, dan tidak hanya Jakarta, daerah-daerah lain juga diperbanyak, gitu kan. Oke, tetapi dengan target kita kurang lebih selama beberapa puluh tahun ke depan, apakah optimis bisa yakin tercapai pemerataan orang menggunakan kendaraan listrik di seluruh Indonesia ini bisa tercapai? Nah, ini tinggal komitmen pemerintah aja. Ya, sekarang ada anggaran 5 triliun. Ya. Kalau itu diberikan bis listrik, ribuan dapatnya. Dan banyak kota, rata-rata satu kota itu butuh sekitar ya 50-100 bis listrik lah. Ya, rata-rata ini ya. Kisarannya seperti itu. Nah, itu tinggal dibagi aja kota-kota, terutama wilayah perkotaan. Diutamakan seperti itu. Nah, tinggal nanti subsidinya kalau sudah dibelikan bisnis seperti itu jauh lebih murah nanti subsidinya. Nah, ini proses lah nanti, karena pusat juga, kalau Jakarta mereka masih bisa mandiri, tapi di luar Jakarta harus dibantu. Ya, dibantu paling nggak 5 tahun atau 3-5 tahun kemudian dilepas, dicarikan ada model kelembagaannya, termasuk juga model subsidinya. Sebenarnya subsidinya tidak harus APBD juga, masih banyak sumber-sumber lain yang bisa diambilkan. Dari pajak kendaraan bermotor. Ini pajak kendaraan bermotor itu kan potensinya se-Indonesia itu 200 triliun. Iya, tapi potensi yang bisa besar. cukup besar.
Jadi yang bisa terambil itu hanya 60 triliun. Ya. Nah, ini kan potensi cukup besar. Kenapa? Biaya balik nama ini ternyata membuat masalah di daerah. Nah, Ya. secara spesifik ini belum. Harus dikasihkan nantinya, sehingga mereka mau bayar. Itu sebelum potensi juga. Bisa juga ambil dari anggaran pendidikan, itu memungkinkan juga. Oke, baik. Anggaran pendidikan kan cukup besar di daerah 20%. Nah, ambilkan untuk apa? Untuk pelajar. Nah, gitu. Ya, untuk pelajar. Kita harapkan memang bisa merata begitu ya, tentunya dengan cara untuk adjusting dari pemerintah dan juga memperhatikan secara detail bagaimana juga keadaan di lapangan seperti ini ya. Kita harapkan bisa berjalan dengan lancar tentu ya untuk kedepannya, untuk tahun depan juga. Terima kasih pengamat transportasi Pak Joko Setiawarno sudah bersama kami di Zona Bisnis. Terima kasih Pak Joko.